Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas dua produk dari brand lokal, yaitu Rukas. Yang satu ini produk keluaran 2024, yang satu ini sebenarnya produk lama, cuman saya baru bisa sempat review sekarang ini. Jadi ya sudah, saya gabung aja dua produk Rukas ini ya. Kita mulai bahas dari yang pertama, yang terbaru dulu, yaitu Rukas Special Made for Capsule Collection 2024 Year of Dragon. Ya, yang ini kita singkirin dulu. Oke, jadi ini adalah Rukas Year of the Dragon Skeleton Tee ya. Jadi sebagaimana produk-produk Rukas yang lainnya, khususnya yang kaos ya atau yang t-shirt, mereka menggunakan packaging plastik ziplock seperti ini ya. Yang mana di satu bagiannya itu tidak terlihat atau tidak transparan, dan yang satunya ini dia transparan, menunjukkan identitas dari produknya ya. Ini kan kelihatan tuh ada kaosnya ya di dalamnya, dan yang di sini enggak. Dan yang di bagian tidak transparan itu ada tulisan Rukas Special Made for Capsule Collection 2024 Year of Dragon ya. Backgroundnya warna hitam dan ditulis dengan sablonan berwarna merah. Merahnya gelap lagi ya, jadi memang di sini mungkin agak sulit untuk dibaca tulisannya. Tapi ya sudah, kita masuk ke kaosnya aja langsung ya. Kita buka ziplocknya ya, dan inilah dia. Oke, kaosnya kita ambil dulu karena kayaknya di dalamnya ada sesuatu lagi nih gitu. Nah, kita keluarin juga ya. Ini dapat bonus ya, seperti ini. Jadi ternyata kita dapat paper bag ya. Paper bag ini desainnya, kalau misalnya teman-teman lihat, memang ada siluet naganya tuh ya. Di desain paper bagnya itu ada siluet naga. Warnanya itu didominasi oleh warna hitam dan juga merah. Kurang lebih sama seperti packaging ziplock yang tadi udah kita buka ya. Di sini di tengah-tengah ada tulisan Rukas. Ini dia agak nggak timbul sih, tapi terlihat ada tekstur di sini. Sablonannya ya, Rukas berwarna merah. Pinggirannya ini juga ada semacam ornamen-ornamen gitu berwarna merah. Di tengah-tengah ada siluet naganya. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Untuk siluet naganya itu ya. Jadi di sini nih ada siluet naga agak sedikit warna putih atau grey gitu ya. Tuh. Di bagian sini ya kurang lebih sama Rukas. Lalu ada siluet naga di bagian belakangnya. Ya, paper bagnya ini dilengkapi dengan tali di kedua sisinya. Tuh. Ya, jadi ada dua talinya dan lumayan tebal juga untuk talinya. Dalamnya ternyata dia berwarna merah ya. Jadi ya paper bag ini mungkin bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan produk ini bisa, atau teman-teman mau nyimpan produk lain atau barang-barang lain yang teman-teman inginkan, silahkan bisa, karena ini sangat useful banget untuk paper bagnya ya. Kemudian kita dapat apalagi ini, kalau ini biasanya kalau produk-produk Rukas ya, ini adalah bagian invoicingnya atau nama produknya. Kita coba buka tuh ya, Rukas Year of Dragon, invoice Year of Dragon. Harganya, nah ini harganya di Rp333.333 ya. Dan di sini ada capnya, cap M, karena memang saya beli yang ukuran M, seperti itu ya. Jadi kaosnya ini harganya di Rp333.333. Oke, kita langsung masuk saja ke kaosnya. Oh, dapat sesuatu lagi ternyata. Baru mau bahas kaosnya ya. Jadi ini sepertinya kayak sertifikat gitu kali ya. Belakangnya warna putih, nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada lambang tengkorak dan juga ada gambar naganya ya. Teman-teman bisa lihat nggak nih, ada gambar tengkoraknya di sini, ya kan? Dan lagi-lagi untuk naganya ini dia berwarna merah. Jadi ini keren banget sih ini untuk sertifikat ini. Mungkin ini tulisannya Original Art for Rukas Capsule Collection 2024 ya. Jadi sebenarnya gambar atau art tulang tengkorak ini itu ada di beberapa kaos Rukas sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini hanya dia menambahkan art naga berwarna merah karena dalam rangka Year of the Dragon ya. Oke, dapat seperti ini. Saya nggak tahu ini gunanya untuk apa. Mungkin ya hanya untuk dikoleksi atau dipajang gitu ya. Dan inilah dia untuk produk Rukas Year of the Dragon, kaosnya ya. Tuh, secara bahan ini menurut saya hampir mirip dengan beberapa bahan kaos Rukas yang sebelumnya. Untuk kaos Rukas yang saya punya sebelumnya itu cukup tebal dan juga halus gitu bahannya. Nyaman kok digunakan, bahkan karena saya tinggalnya kebetulan di sekitaran Jakarta ya. Jadi untuk cuaca Jakarta, pakai kaos ini aja itu masih aman buat saya. Nggak ada rasa kepanasan yang berlebihan atau seperti apa ya. Masih oke lah sirkulasi dari bahannya. Oke?
Bahannya ini menurut saya agak-agak mirip, cuman nggak tahu kenapa yang ini agak lebih halus aja sih, gitu. Ketebalannya mirip lah dengan yang sebelumnya. Dan di sini di bagian bahu kanan, ya, bahu kanan ada sedikit identitas Rukas yang memang hand stitch seperti ini sudah sering ya di beberapa produknya Rukas dan digunakan kembali di produk Year of Dragon ini. Tapi memang benangnya adalah benang berwarna merah di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jahitan hand stitch pada bagian bahu kanan kaos ini. Kenapa 7? Ya, saya kurang paham ya. Di sini lalu ada teks seperti ini normal ya. Ada tulisan Rukas, di sini ada tulisan demi kenyamanan produk harap mencuci produk terlebih dahulu gitu. Oke, ya. Dan dia digantungin pakai tali seperti ini. Oke. Geser sedikit ke bagian bawah, di bagian dada kanan ini ada tulisan Rukas Special Made for Capsule Collection Year of Dragon. Ini sama artnya dengan yang ada di plastiknya tadi ya, dan juga di sertifikatnya ini sama, ada tulisan seperti ini. Cuman memang ini dia hanya di sablon saja, jadi menurut saya ini nggak terlalu timbul lah dari sisi tekstur. Memang dia ada perbedaan antara tulisan yang warna merah dengan kaosnya, tapi dia nggak terlalu timbul lah menurut saya ya. Jadi ketika dipegang dia tetap ada teksturnya seperti itu. Oke, geser ke bagian kiri. Nah, ini ada tulisan Rukas berwarna hitam. Berbeda dengan yang tadi, di sini dia itu timbul bahannya ya. Jadi tulisan Rukas di sini timbul tuh ya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau ini dia nggak timbul ya. Jadi memang bermain di tekstur juga dia ya, selain dia bermain di warna. Karena warna huruf-huruf tulisan Rukas ini juga dia lumayan nyaru dengan background kainnya ya, yang mana kainnya kan warna hitam. Ini juga kayak agak kehitaman. Jadi pada beberapa sudut cahaya dia kayak agak nggak kelihatan tuh, ya kan? Jadi lumayan subtle nih tulisan Rukasnya. Meskipun saya pribadi agak nggak seneng sebenarnya sama font Rukas seperti ini sih. Mungkin mereka harusnya bisa dapat atau menemukan font yang lebih baik, tapi ya udah nggak masalah lah, masih cocok-cocok aja. Toh juga tulisan Rukasnya lumayan subtle ya, nggak terlalu terlihat. Oke, di bagian kiri bawah ini lagi-lagi ada hand stitch menggunakan benang berwarna merah, sama dengan yang ada di bagian bahu tadi. Tuh, bahannya sama, hand stitch. Ya kan? Yang mana hand stitch-nya ini menurut klaimnya ya biasanya sih itu dijahit manual menggunakan tangan satu persatu. Dan ini ada berapa jahitan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jahitan. Sama dengan yang ada di bagian bahunya tadi. Seperti itu. Ada detail lain nggak ya kira-kira? Nggak ada. Kita geser ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Bagian belakangnya. Sebenarnya art tengkorak dan juga naga ini sudah bermunculan ya dari tadi di paperback-nya, sertifikatnya, packaging-nya itu terlihat lah bahwa oh iya nanti akan ada art desain gambar naga dan juga gambar tengkorak. Sekali lagi, gambar tengkorak di sini sudah sempat ada di beberapa produk sebelumnya. Hanya saja waktu itu hanya tengkorak dan tengkoraknya kalau nggak salah waktu itu timbul dia bahannya. Kalau ini dia nggak timbul ya. Memang ada tekstur ya, sablonannya ada tekstur tentu saja. Selain ini memang warna tengkoraknya itu dia memilih warna sablonan warna hitam. Jadi lagi-lagi agak sedikit nyaru dibandingkan dengan warna kainnya ya. Dia kayak menyatu gitu, nggak terlalu terlihat. Tapi kalau dilihat secara detail dan di bagian beberapa sudut cahaya itu terlihat bahwa ada siluet gambar tengkorak kepala seperti itu ya. Nah, kembali ke tekstur. Ini ada perbedaan tekstur antara sablonan yang tengkorak ya, yang hitam ini dengan yang warna merah yang sablonan naga. Kalau yang merah ini dia timbul sama seperti tulisan Rukas yang ada di dada kiri tadi. Sedangkan kalau yang warna hitam ini dia nggak timbul, tapi sablonan warna hitamnya ini ada perbedaan tekstur di sini antara sablonan dengan yang tidak gitu. Dan hasil sablonannya itu lumayan unik karena di beberapa sudut cahaya memberikan pantulan dan juga visual yang berbeda ya. Dari sisi sablonan ini keren buat saya pribadi. Kenapa akhirnya saya membeli ini ya, sekaligus menandakan ya bahwa tahun ini adalah tahun naga. Ya sebagaimana kita tahu untuk dapat tahun naga lagi itu masih butuh kalau nggak salah 12 tahun lagi ya. Tahun depan udah bukan tahun naga lagi. Tahun lalu kan kita tahu bahwa itu tahun kelinci, sekarang tahunnya tahun naga. Dan di sini gambarnya naga dan kaos ini dibikin spesial untuk merayakan tahun naga tersebut. Seperti itu untuk T Rukas Year of the Dragon ini ya. Teman-teman silahkan nanti lihat bagaimana fitnya di saya. Saya selama ini untuk kaos-kaos Rukas selalu di ukuran M dan menurut saya fitnya pas di saya. Nanti silahkan teman-teman cek aja apakah cocok ya, tinggi badan saya, berat badan saya dan juga ukuran yang saya pilih.
silahkan itu dibandingkan dengan ukuran teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Oke, berikutnya adalah zip hoodie Rukas embossed paisley leather ya. Jadi ketika datang paketnya itu juga dilengkapi dengan beberapa aksesoris ataupun perintilan yang lainnya ya. Dimana pertama ini yang sangat terlihat adalah cover ya. Jadi berbeda dengan beberapa produk lain, khusus untuk produk ini mereka menggunakan cover. Nah, sedangkan hoodie-nya itu di packing seperti ini ya. Tuh. Oke, kita pindahin dulu. Hoodie-nya kita bahas yang perintilannya dulu. Jadi setiap pembelian Rukas embossed paisley leather zip hoodie ini kita dapat gantungan kayu seperti ini warna coklat ya. Ini bahannya kayu nih, tuh. Ya, bertuliskan Rukas. Ya kan, warna coklat, dan juga ada cover seperti ini, cover untuk zip hoodie-nya ya. Jadi sebenarnya biasa kalau misalnya kita beli jas atau beli apa itu biasanya memang kita suka dapat cover seperti ini ya. Lagi-lagi mungkin ini untuk melindungi si jaketnya ketika misalnya mau disimpan ataupun lagi nggak dipakai ya. Covernya simple aja, warna hitam, ada tulisan Rukas di sini di bagian atas, dan juga di sini ada tulisan Crafted by Rukas, Last Forever. 14 itu apa? Saya nggak tahu apakah memang ini adalah rilisan ke-14 dari Rukas atau season ke-14-nya. Tapi ini temanya adalah Last Forever. Ya, harapannya hoodie yang mereka berikan ini bisa last forever, bisa dipakai sampai beberapa tahun mendatang ya. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana desainnya. Apakah memang last forever atau tidak? Ya kan? Di bagian belakangnya ini ya simple banget. Ini ada zip ya untuk masukin barangnya, untuk masukin si hoodie-nya ke dalam sana gitu. Terus digantung deh di sini gitu ya. Jadi terima kasih buat Rukas, niatnya beli hoodie tapi dapat gantungan dan juga cover buat jaketnya. Ini adalah lagi-lagi invoice pastinya ya. Mereka sekali lagi setiap invoicing itu selalu disimpan di dalam amplop yang seperti ini. Kita langsung bahas saja karena di sini ada harganya pastinya. Nah, di sini untuk Rukas Season 14 Last Forever, saya belinya yang ukuran L. Nah, ini yang menarik memang. Kalau kaos-kaosnya memang saya selalu beli yang M, tapi untuk hoodie, jaket, dan lain sebagainya, saya harus cek ukurannya lagi, dan kadang tuh pas kalau misalnya saya beli yang ukurannya L gitu. Akhirnya di sini saya belinya yang ukuran L. Ya, jadi setiap pembelian Rukas jangan lupa untuk selalu cek dimensi dari barang yang akan kita beli supaya kita bisa cocokkan dengan badan kita, ya. Karena kita beli online loh ini kan hanya bisa dibeli di websitenya Rukas ya, di rukas.store gitu. Jadi ya harus pinter-pinter lah mengecek size ataupun dimensi dari barangnya. Oke, harganya di 469.000 dibandingkan dengan kaos tadi. Tentunya ini lebih mahal ya, karena ya ini jaket bukan kaos gitu. Dan nggak tahu, nanti kita coba lihat saja apakah worth it dengan harga 400 ribuan itu mendapatkan hoodie ya. Kita lihat seperti apa zip hoodie dari Rukas. Oke, kita buka, kita bentangkan. Nah, dari mana enaknya kita bahas? Dari atas kali ya. Karena hoodie, jadi tentunya ada ya hoodie-nya di bagian ini untuk menutupi kepala. Oke, bahannya ini menarik ya. Bahan hoodie-nya ini lumayan menarik. Dari sisi bahan, ya, dari deskripsi barangnya sih sebenarnya mereka klaim bahwa bahannya ini ada di 420 GSM untuk gramasinya. Jadi dari sisi bahan memang ini kalau dipegang itu kayak nggak terlalu tebel ya. Jadi harapannya ketika dipakai nanti nyaman, nggak terlalu kepanasan. Dan dari overall design ini simple banget, nggak terlalu banyak aksen. Dia bermain di warna hitam saja semua, tapi di beberapa titik dia menambahkan beberapa detail-detail seperti yang ada di bagian bahu kiri dan juga bahu kanannya ya. Jadi ini ada bagian yang terbuat dari kulit ya di bagian kiri kanannya ini. Tuh. Yang mana di situ ada motif paisley. Ada motif paisley yang katanya di emboss secara manual. Jadi ini bukan di print ya. Jadi dia kayak ada tekstur gitu, kayak masuk ke dalam. Nih, tuh ada paisley-paisley-nya. Ya, dan ini bahannya cukup lembut guys untuk bagian paisley-nya ini, dan memang ya cukup detail. Jadi mereka bermain di tekstur, bahan, dan juga warna ya. Begitupun yang ada di bagian kanan tuh sama. Oke ya, jadi memang cukup subtle banget untuk desainnya. Kurang lebih memang mirip-mirip ya. Kayaknya memang itu ya yang disukai oleh pembeli-pembelinya Rukas, karena memang mereka bermain di desain tekstur gitu sehingga membuat produk-produknya Rukas itu sering kehabisan gitu. Oke, di bagian tangan pergelangannya ini terbuat dari karet kayak karet yang tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ya, tentunya ini menyesuaikan saja gitu.
Di sini ada zippernya, jadi hoodie ini bukan sembarang hoodie, tapi ini adalah zip hoodie yang tentu saja menggunakan zipper. Seperti ini nih bahannya, jadi lumayan kokoh menurut saya untuk zipnya. Tuh, seperti ini ya, jadi dia kayak bisa tegak lurus seperti itu. Tuh, oke. Kita buka, apakah lancar? Lancar ya. Oke, di bagian bawahnya ini juga sama. Ini menggunakan bahan karet juga tentunya, sama di beberapa desain jaket pun sama seperti itu. Bagian dalamnya coba kita lihat. Bagian dalamnya, oke, bagian dalamnya ini, jadi biasanya yang saya tahu untuk hoodie-hoodie yang saya punya terutama, itu bagian dalamnya tuh agak ada bulu-bulunya. Jadi kadang tuh suka ada bagian-bagian yang menempel bulu-bulu itu ke bagian kaos yang kita pakai. Tapi ini bahannya bukan bulu ya, jadi harusnya akan lebih nyaman ketika digunakan ya. Kalau ini adalah bagian paisley-nya ya, ini bagian tampak belakangnya seperti ini. Tuh. Di bagian punggung ya, bagian punggung bagian dalam ada tulisan Rukas seperti ini yang di emboss juga di atas kulit. Tuh, jadi dia lagi-lagi bermain di detail. Oke. Di bagian kantong dari hoodie ini juga ada aksen kulit tuh seperti ini. Bedanya kalau yang ini nggak ada embossan paisley ya, seperti yang tadi di bagian bahu ya. Begitupun untuk kantong yang di bagian kiri ya, sama tuh. Jadi dia bisa menambah kesan luxury lah untuk bahan-bahan bagian yang kulit atau leather seperti ini ya, gitu. Bagian belakangnya apakah ada sesuatu? Nggak ada ya. Jadi yang ada di bahu depan tadi itu ternyata terus sampai ke bagian belakang jaket tuh. Sama motif paisley-nya itu lanjut sampai ke bagian belakang jaket di sekitaran bahu gitu. Jadi sangat-sangat simple untuk produk Rukas Emboss Paisley Leather Zip Hoodie ini ya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah dengan harga 469.000 cukup worth it gitu? Untuk produk ini, memang campaign ini diramaikan juga oleh Bank Bimo PD ya dalam campaign Rukas ini. Mungkin mereka bekerja sama juga dalam pendesainan atau hanya model gitu ya dengan Bank Bimo PD, saya kurang paham. Tapi ini bukan kali pertama kerjasama antara Rukas dan juga Bank Bimo PD. Sebelumnya udah pernah lah ya gitu. Dan bagaimana fit untuk kedua produk yang saya bahas pada kesempatan kali ini? Apakah sesuai di badan saya? Apakah bisa jadi referensi teman-teman ketika teman-teman menginginkan produk-produk Rukas ini, khususnya yang hoodie zipper dan juga kaosnya? Jangan lupa untuk terus follow sosial media dari Rukas untuk mendapatkan info-info terbaru untuk produk-produk Rukas yang lainnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini buat channel saya. Sekian dan sampai jumpa.